Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulace, mahasiswa PPG Bidang Studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini, Senin tanggal 12 Juli 2023, akan melakukan praktek mengajar di SMP 3 1 Buduran Sidoarjo, Jawa Timur untuk memenuhi persyaratan UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini anak-anak masih bisa hadir di sekolah untuk belajar bersama. Anak-anak hari ini ada yang tidak masuk? Tidak datang. Siapa? Aziz. Oh, Aziz. Aziz kemana? Sakit. Oh iya, Aziz sakit. Semoga Aziz segera diberikan kesembuhan. Doa kita untuk teman kita Aziz. Ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, biar anak-anak lebih bersemangat, kita yel-yel dulu. Yel-yel kita, yel-yelnya SMP 3 1, ya. SMP 3 1 Buduran. Kami beda dan paling bisa. Terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran tadi sudah berdoa. Anak-anak masih ingat pertemuan yang lalu kita belajar apa? Teks berita. Ya, teks berita. Apa yang kalian ingat di saat pembelajaran pertemuan yang lalu? Membuat teks berita. Apa? Membuat teks berita. Apa, Vanessa? Kita memiliki unsur 5W dan 1H. Ya. Teks berita memiliki unsur 5W plus 1H. Apa 5W plus 1H? Yang lain? Apa? 5W plus 1H atau ya? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Iya. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? 5W plus 1H atau disingkat dengan istilah adiksi mbak. A. Apa? Di mana? K. Kapan? N. Mengapa? Si. Siapa? Bagaimana? Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari berita. Tapi dari rumah ke sekolah, apa yang kamu lihat yaitu bisa menjadi sumber berita. Kita buka HP, ada berita. Kita membuka majalah, ada berita. Kita tidak bisa lepas dari berita. Nah, yang kita pelajari hari ini
Yaitu kompetensi dasar menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Kalau kemarin sudah mempelajari unsur-unsur berita, hari ini adalah belajar menyimpulkan berita baik didengar atau dibaca. Nah, kalau didengar ya dari mana? Radio, televisi, YouTube. Kalau dibaca, koran, majalah, buku. Ya, bagus. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menuliskan pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Tujuan kedua menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Jadi sebelum menyimpulkan, anak-anak menuliskan pokok-pokok berita berdasarkan unsur berita yaitu 5W plus 1H atau adeksima. Nah, itu ya. Nah, langkah-langkah menyimpulkan berita. Coba dibaca. Saya minta bantuan untuk membaca langkah-langkah menyimpulkan berita. Silakan. Ya, Vanessa. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Yang pertama, menyimak berita dengan seksama, baik dengan membaca atau mendengarkan berita. 2. Mencatat isi pokok-pokok berita yang didapatkan, seperti 5W plus 1H atau bisa disebut dengan adisimba. Yang ketiga, menyusun pokok-pokok berita menjadi bentuk paragraf, seperti langkah 1 sampai 3 dalam ringkas berita. Dan yang terakhir adalah hasil ringkasan atau simpulan dengan menulis rumusan yang lebih singkat. Ada berapa langkahnya? Ada 4. Ada 4. Dipahami ini? Ada. Langkah-langkahnya dipahami? Ya. Kalau sudah dipahami, saya akan menunjukkan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Jadi simpulan itu diambil dari unsur. Jadi simpulan lebih ringkas dari unsur. Jadi unsur itu masuk ke ringkasan 5W plus 1H atau adeksimba. Sedangkan simpulan lebih ringkas lagi dibanding dengan ringkasan. Namun simpulan tetap mengacu pada 5W plus 1H atau adeksimba. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dihilangkan salah satu, tidak. Anak-anak, sekarang perhatikan tayangan video berita berikut. Kelompok terbang kloter pertama Jemaah Haji 1444 Hijriah 2023 dari Jawa Timur telah mulai diberangkatkan dari Bandar Udara Internasional Juanda, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Dalam perjalanan menuju Madinah, sebanyak 445 jemaah yang berasal dari Kabupaten Bangkalan, Madura, bersama dengan 5 orang pendamping menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SB5079. Pemberangkatan dilakukan pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat atau tepat waktu sesuai dengan jadwal take-off dari bandara yang sudah direncanakan. Sisyadi Jafar, General Manager Bandar Udara Internasional Juanda, menginformasikan bahwa total jemaah haji yang akan diberangkatkan dari bandara tersebut sebanyak 36.938 orang yang akan dibagi ke dalam 84 kloter penerbangan. Saudi Arabia Airlines akan melayani seluruh penerbangan haji dari Jawa Timur menggunakan pesawat Boeing 747 sampai 400 berkapasitas 450 penumpang. Pada kloter pertama ini, seluruh jemaah bergerak dari asrama haji Sukolilo menuju Bandar Udara Internasional Juanda menggunakan 11 armada bus. Jemaah yang memerlukan bantuan kursi roda mendapatkan prioritas dalam asistensi dari petugas ground handling.
yang membantu mereka masuk ke pesawat menggunakan invalid passenger lift yang telah disediakan. Sisyadi menjelaskan bahwa pihak bandara telah menyiapkan segala kebutuhan pengelolaan untuk kelancaran penerbangan haji 1444 Hijriah 2023. Selain itu, manajemen Bandar Udara Internasional Juanda juga memberikan pelayanan screening pemeriksaan keamanan bagi calon jemaah dan barang bawaan di Asrama Haji Sukolilo. Tidak hanya menyediakan pelayanan screening pemeriksaan keamanan, manajemen Bandar Udara Internasional Juanda juga telah mengatur penggunaan tempat parkir pesawat dan menetapkan NOTAM untuk jam operasional bandara dalam melayani penerbangan haji. Anak-anak sudah dengar semua tadi? Tadi adalah siaran berita. Apa yang terjadi? Pemberangkatan jamaah haji. Kapan? Rabu tanggal Mei 2023. Di mana? Di Bandara Juanda, Surabaya. Siapa yang mengalami peristiwa? Rombongan jamaah haji. Mengapa? Ya? Iya, karena ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Ibadah hajinya kemana? Ya, ke Mekah Madinah. Nah, itu adalah berita yang dalam bentuk bisa didengar. Nah, ini adalah contoh berita dalam bentuk teks. Ya, contoh berita dalam bentuk teks. Siapa yang bisa membacakan? Di paragraf pertama. Ya. Judul kerusakan situs Gunung Padang akibat gempa Cianjur. Gunung Padang yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat mengalami kerusakan. Gunung Padang turut terdampak gempa bumi. Dilansir Detik Jabar Sabtu 26 tanggal 26 bulan 11 2022, Koordinator Juru Pelihara Situs Gunung Padang Nanang Sukmana menjelaskan kerusakan Gunung Padang di bagian Kaurit Information Center di tingkat TNC plafon TNC roboh akibat gempa. Udah? Nah, untuk selanjutnya saya minta bantuan yang lain. Iya, silakan Vanessa. Yang berkunjung masih banyak, terutama rombongan pelajar, tapi tidak sebanyak sebelumnya karena Cianjur masih berduka pasca gempa. Jelasnya, Gunung Padang merupakan situs mengalirku yang dibangun pada 5200 sebelum Masehi. Situs dengan luas 291.800 meter persegi itu berlokasi di kampung Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Nah, kalau anak-anak sudah ditunjukkan berita dalam bentuk lisan dan dalam bentuk teks, anak-anak harus bisa menyimpulkan pokok-pokok atau menyimpulkan isi berita berdasarkan apa tadi? 5W plus 1. Ya, atau adik cinta. Itu adalah contoh teks berita dalam bentuk teks. Ya. Sekarang apa yang terjadi? Gempa bumi di mana? Di Cianjur. Kapan? Sabtu tanggal 26 bulan 11 2022.
ringkasan dan simpulan dari berita. Ya, yang di atas meliputi ringkasan berita yang terdiri dari 5W plus 1H. Kemudian yang bawah adalah simpulan. Jadi anak-anak hari ini tugasnya adalah belajar menyimpulkan isi berita dengan cara menemukan dulu pokok-pokok berita yang meliputi 5W plus 1H. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya? Belum ada, ya. Kalau belum ada nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk tugas hari ini, tugasnya adalah menyimpulkan berita. Untuk itu anak-anak silahkan membentuk kelompok. Nanti setelah membentuk kelompok, saya akan membagikan LKPD. Silakan bentuk kelompok, pilih sesuai keinginan kalian masing-masing. Ingat, semua adalah teman. Tidak boleh pilih kasih. Ibu percaya kepada kalian bahwa satu kelas ini adalah semua baik. Tidak boleh apa? Pilih kasih ya, pilih-pilih teman tidak boleh. Semua adalah teman. Silakan membentuk kelompok. Satu kelompok 4 anak. Boleh bu, lagi perempuan boleh. Silakan. Sudah semua? Sudah. Saya akan membagikan nama-nama kelompok. Ada kelompok sinonim, ada kelompok subjek, ada kelompok predikat, ada kelompok objek, ada kelompok antonim, ada kelompok paragraf. Antonim, kelompok subjek. Sudah semua? Kalau sudah menerima nama kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Sudah terima LKPD semua? Nah, kalau sudah menerima, sekarang lihat LKPD-nya. Petunjuknya, tuliskan nama kelompok. Nah, nama kelompok itu kalian tuliskan nama kelompok yang sudah saya berikan tadi. Ada kelompok sinonim, ada paragraf, subjek, predikat, objek. Kemudian tuliskan nama anggota kelompok. Nama lengkap ya, nama lengkap dan nomor absen. Setelah itu baca petunjuk mengerjakan. Itu sudah ada petunjuknya. Kemudian ada teks berita. Tugasnya adalah tulislah ringkasan teks berita di atas berdasarkan pokok-pokok berita. Lembar jawabannya ada di halaman yang kedua. Kemudian soal nomor 2, berdasarkan ringkasan yang sudah kalian temukan, tulislah kesimpulan isi teks berita tersebut. Kalian langsung menuliskan di
dalam berdiskusi hasilnya adalah keputusan bersama. Ya, keputusan bersama. Tuangkan ke dalam lembar jawaban. Sudah? Silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan silakan untuk bertanya. Boleh bersuara, namun suara itu adalah suara-suara diskusi dalam mengerjakan tugas, bukan suara membicarakan hal-hal yang lain. 15 menit selesai mengerjakan. Setelah itu nanti kalian presentasi hasil tugasnya. Dan silakan dikerjakan. Kita ingin saling-saling.
yang berjudul Belasan Motor Mogok Akibat Nekat Terjang Banjir di Bandar Lampung. Soal pertama, tulislah ringkasan teks berita di atas berdasarkan pokok berita. Belasan sepeda motor mengalami mati mesin seperti mogok di jalan yang sudah Wahyu ini kota Bandar Lampung sekitar pukul 4:30 Indonesia Barat, Rabu tanggal 3 bulan Agustus 2022. Pengendara sepeda motor yang nekat menerjang banjir yang menerobos terus mogok. Ketinggian air sekitar kepala atas orang dewasa. Wilayah tersebut memang merupakan daerah langganan banjir terlebih ketika hujan deras mengguyur cukup lama. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan ringkasan yang sudah kamu berikan, tulislah kesimpulan teks berita di atas. Berita tersebut menginformasikan tentang alasan sepeda motor mengalami mati mesin karena nekat menerjang banjir di jalan terus Wayuni kota Bandar Lampung dengan air sekitar kepala dewasa. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok Sinonim sudah kamu sampaikan tugasnya ya. Coba sekarang perhatikan dulu. Mungkin ada yang dikomentari mengenai hasil kerjanya dari kelompok Sinonim? Ada. Ada yang berkomentar? Tidak ada yang berkomentar? Oh ya, silakan berkomentar mengenai hasilnya. Iya, berdiri. Perkenalkan dulu dari kelompok apa? Sudah? Aplaus untuk kelompok paragraf. Sudah mengomentari kelompoknya Sinonim ya. Ya. Bagaimana kelompok Sinonim mungkin akan mempertahankan atau akan berkomentar sesuai dengan tanggapan dari kelompok paragraf. Setuju dengan komentarnya? Setuju. Ya. Komentarnya positif apa negatif tadi? Positif. Ya, kerjanya sudah bagus. Nah, kemudian silakan kelompok yang ya, kelompok cek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ya. Hasil diskusi kami tentang belasan motor mogok akibat nekat terjang banjir di Bandar Lampung. Untuk pertanyaan pertama, tulislah ringkasan teks berita di atas kertas berdasarkan pokok berita. Belasan sepeda motor mengalami mati mesin atau mogok di jalan Yosudarso, Wayuni, kota Bandar Lampung sekitar pukul 16.30. Rabu 3 Agustus 2022. Pengendara sepeda motor yang nekat menjauh banjir. Banyak yang lambat atau menerobos terus mogok ketinggian air sekitar kepala atau orang dewasa. Wilayah tersebut memang merupakan daerah langganan banjir. Ini ketika hujan deras, banjir cukup lama. Untuk pertanyaan kedua, berdasarkan ringkasan yang berikutnya, tulislah kesimpulan teks berita di atas. Berita tersebut menginformasikan tentang belasan sepeda motor di Jalan Yosudarso, Wayuni, kota Bandar Lampung sekitar pukul 16.30 Rabu 3 Agustus 2022 mengalami mati mesin atau mogok karena pengendara sepeda motor nekat. Sekian informasi dari kelompok kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusinya, apakah sudah memenuhi 5W plus 1H? Simpulannya bagaimana? Bagus. Bagus. Apakah lebih panjang atau lebih ringkas dibanding daripada ringkasan? Lebih ringkas. Ya, lebih ringkas. Nah, sekarang tugasnya dikumpulkan. Saya ambil tugasnya. Kalian dikumpulkan. Jangan lupa ada yang belum dikasih nama loh ya. Alhamdulillah anak-anak tadi sudah selesai mengerjakan tugas kelompok ya. Sekarang setelah kalian tadi bekerja, berdiskusi ya. Sudah perhatikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya setelah anak-anak belajar? Luar biasa. Semangat? Semangat. Menyenangkan? Menyenangkan. Dengan harapan semoga pembelajaran ke depan jauh lebih menyenangkan lagi. Ya. Nah, kemudian anak-anak tadi juga sudah bekerja sama dengan baik, berdiskusi bersama. Karena tanpa diskusi kalian tidak bisa mengerjakan sendiri ya. Dengan kerjasama yang baik maka tugas akan lebih mudah dikerjakan. Nah, sebelum pembelajaran berakhir mungkin ada evaluasi dari pembelajaran hari ini. Silakan yang mau memberikan evaluasi untuk pembelajaran. Ya. Pembelajaran hari ini adalah belajar meringkas teks berita berdasarkan pokok-pokok berita dan menyimpulkan berita yang didengar dan dibaca. Ya, simpulan dari kelompok objek bahwa pembelajaran hari ini adalah meringkas teks berita berdasarkan unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita 5W plus 1H atau adik Simba dan menyimpulkan berita, menyimpulkan isi berita secara ringkas. Nah, anak-anak, saya kira waktunya sudah berakhir. Untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan dari teks berita. Untuk itu, anak-anak galakkan literasi membacanya ya, di rumah dibaca-baca dulu dengan maksud nanti pada pertemuan yang akan datang anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berakhir, anak-anak sudah berjalan belajar dengan lancar. Sebelum pulang, anak-anak kita tutup doa pembelajaran hari ini. Tolong yang memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Pulang? Ya, silakan. Silakan memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Anak-anak sudah bersemangat dalam belajar hari ini. Ya, anak-anak, semoga perjalanan pulang nanti anak-anak diberikan keselamatan sampai di rumah, selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Ya, Ibu, mohon maaf